Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi ighfir dhunubana, ya Rabbi taqabbal taubatina, ya Rabbi ansurna ala a'daina. Allahumma asturna bisitrakal jamil alladhi satarta bihi nafsak fala ayna tara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idnihi wa sirajan munira. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah, fakashafa Allah bihi al-ghummah, wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fallahumma jazih 'anna khaira ma jazaita nabiyyan 'an ummatihi wa rasulan 'an da'watihi wa risalatihi. Fa sallallahumma wa sallim wa zid wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi, fa inna taqwa hiya khairuz zad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan Madura yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini bercampur dua rasa, rasa sedih dan rasa gembira. Kenapa kita gembira? Ya, hari ini kita gembira karena kita mampu melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita gembira? Kita gembira hari ini orang-orang yang puasa Ramadan karena Allah, orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail karena Allah, orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar karena Allah. Kharaja min yaumin Ramadan ka yaumin waladathu ummuh. Allah ampuni dosa-dosa kita masa lalu. Itulah kegembiraan kita. Kenapa hari ini kita gembira? Kita gembira hari ini kita berada di hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitratul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kegembiraan ini bercampur dengan kesedihan. Ada saudara kita yang hari ini tak diizinkan bersama kita melaksanakan
terbaring di rumah sakit, tak mampu melangkahkan kedua belah kakinya, tak mampu menggerakkan badannya, hanya tetesan air mata membayangkan ia sholat Idul Fitri bersama kita. Haru dalam sedih kita merasakannya. Kenapa kita bersedih? Ketika selesai sholat Idul Fitri, masih terbayang wajah kedua orang tua kita, masih kita rasakan peluk hangat badannya, masih kita rasakan belayan kedua tangannya. Tetapi hari ini ada di antara kita kedua orang tuanya yang telah dipanggil Allah kembali kepada Allah, lalu kita kembali ke rumah, bayang-bayang kedua orang tua kita hanya tinggal kenangan, peluk erat wajahnya hanya tinggal kenangan, belai lembut kedua tangannya tertinggal kenangan. Begitu haru kita dalam kesedihan. Hanya iringan doa mampu kita panjatkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana Engkau menyayangi mereka sewaktu aku masih kecil. Rasa sedih ini ingin kita hilangkan. Rasa sedih haru biru ini kita tumpuk dengan kalimat takbir. Maka kita agungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, kita puji Allah, Allahu Akbar. Keyakinan melembaga hanya Allah yang maha besar. Keyakinan dalam hati sanubari orang-orang beriman, Allah tanamkan hanya Allah yang maha besar. Kalau di hati kita hanya Allah yang maha besar, dunia ini kecil saudaraku. Kalau di dalam hati Allahu Akbar, Allah maha besar, pangkat jabatan dan kedudukan itu kecil. Kalau di dalam hati Allahu Akbar, Allah maha besar, popularitas itu kecil. Kalau di dalam hati Allahu Akbar, kullu ma siwallahi asghar, semua selain Allah posisinya kecil. Ahibati fillah, saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di bulan suci Ramadan. Allah berikan kita madrasah khusus, Allah berikan kita sekolah khusus, Allah berikan kita universitas khusus, Allah berikan kita orang-orang beriman pendidikan khusus selama berada 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Apa yang kita gapai di bulan Ramadan? Ada 2 hal yang menjadi PR besar bagi kita orang-orang beriman dalam perjalanan kehidupan di alam dunia ini. Yang pertama, hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Ahibati fillah, dari bulan Rajab kita berdoa, bulan Sya'ban doa masih kita panjatkan. Apa doa yang kita minta? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab, berkahi usia kami di bulan Rajab, berkahi keluarga kami di bulan Rajab. Terus kita panjatkan selama bulan Rajab. Jumpa bulan Sya'ban wa Sya'bana, dan Sya'ban dalam keadaan berkahnya Allah. Sya'ban hidup kami berkah, Sya'ban keluarga kami berkah, Sya'ban pekerjaan kami berkah, Sya'ban usia kami berkah. Tak selesai di situ, ada ujung doa yang kita panjatkan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia ini berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Apakah Ramadan akan kembali di tahun akan depan? Ya, pasti Ramadan akan kembali di tahun yang akan datang. Permasalahannya adalah apakah Allah izinkan setiap kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi? Wallahu a'lam. Kita masih berada 11 bulan berikutnya, maka 11 bulan ini diajarkan diisi dengan nilai-nilai Ramadan. Kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalin hablum minallah dengan salat. Salat 5 waktu kita jaga.
kita tambah dengan rawatibnya, ada qabliyah dan ba'diyahnya. Kita jaga salat tarawihnya, malam harinya ada qiyamul lail, tahajudnya, ada salat sunnah wudunya, ada salat hajatnya, ada salat istikharahnya. Berbagai macam ibadah salat kita kerjakan untuk apa? Hablum minallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak punya daya, kita tak punya upaya kecuali pertolongan Allah. Kita dekatkan diri kita di Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita baca lembar demi lembar, kita baca ayat demi ayat, kita baca surah demi surah. Bahkan ada di antara kita menghatamkan Al-Quran 2-3 kali, 4-5 kali. Untuk apa? Hablum minallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada di antara kita yang dengan hartanya ia berbagi kepada saudaranya sesama muslim. Ia berbagi untuk berbuka puasa. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, man fatara sa'iman kana mithlu ujurihi min ghairi an yanqusa syai'an. Orang yang memberi berbuka puasa pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kita berbagi? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak punya daya, kita tak punya upaya, kita tak punya kekuatan, kita tak punya apa-apa kecuali semuanya diizinkan oleh Allah. Langkah kedua belah kaki ini diizinkan Allah. Genggam erat kedua tangan ini atas izin Allah. Mata yang masih mampu melihat, izin Allah. Tarikan-tarikan nafas kehidupan, izin Allah. Ketika izin itu sudah selesai, kembalilah kita ke alam yang keempat, yaitu alam barzakh. Ahibati fillah, Allah sediakan alam jagat raya ini untuk kita manusia. Allah sediakan matahari untuk kita. Matahari tenggelam, Allah hadirkan rembulan untuk kita manusia. Allah turunkan air dari langit. Allah sediakan air di permukaan bumi. Bahkan Allah hamparkan air di atasnya. Allah sediakan air di dasarnya. Semua untuk kehidupan kita makhluk yang bernama manusia. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan sungguh telah Allah tundukkan bagi kalian manusia matahari dan rembulan. Wa anzalna minas samaa'i ma'. Dan kata Allah, aku telah turunkan untuk kalian hai manusia air hujan dari langit. Allah berikan fasilitas kehidupan. Allah sediakan udara. Dimanapun kita berada, kita hirup udara ini. Harus kita bilang apa kepada Allah? Allah sediakan binatang ternak. Allah sediakan tumbuh-tumbuhan. Kurang apa sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Maka kalau ada di antara kita setiap hari kita hirup udara Allah, tapi ia tak mau menyembah Allah. Tiap hari ia injak buminya Allah, tapi tak mau ibadah kepada Allah. Setiap hari ia rasakan naungan langitnya Allah, tapi tak mau ruku dan sujud kepadanya. Setiap hari ia makan rizki dari Allah, tapi tak mau beribadah kepadanya. Maka kata ulama, harus dibilang makhluk apa kita ini? Apakah masih pantas dibilang manusia ketika ia tak mengesahkan Allah? Apakah masih pantas disebut manusia ketika ia tak pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahibbati fillah, saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah Allah, engkau akan dapat segala-galanya. Dan jangan coba-coba meninggalkan Allah, kau tak akan pernah dapat segala-galanya. Carilah Allah, insya Allah kau akan dapat segala-galanya. Jangan coba-coba jauhi Allah, kau akan sengsara selama-lamanya. Harta yang Allah titipkan milik Allah, pangkat jabatan yang Allah berikan milik Allah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita berada di dalamnya, semua adalah kehendak Allah. Maka tidak akan menyesal orang yang kehilangan seseorang karena Allah daripada ia dapat seseorang
seorang kehilangan Allah. Tidak jadi masalah kehilangan pangkat jabatan dan kedudukan karena Allah, tapi jangan karena pangkat jabatan dan kedudukan kehilangan Allah. Tidak menjadi soal kita kehilangan harta karena Allah, tapi jangan karena harta kita kehilangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibati fillah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung As-Syuhada Pamekasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Maka hubungan baik ini kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan, istiqomah berada di 11 bulan berikutnya menyongsong Ramadan akan datang. Berada dalam keimanan, berada dalam ketakwaan, berada dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini harga termahal dalam perjalanan kehidupan ini. Ini harga teristimewa dalam kehidupan ini. Ini satu-satunya cara kita mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kedua, selesai kita hablum minallah, maka poin yang kedua adalah hablum minan nas. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat kita, baik ibadah kita, bagus bacaan Al-Quran kita, rajin qiyamul lail kita, tetapi ketika tak baik kepada makhluk Allah yang bernama manusia, maka ada ketimpangan dalam perjalanan kehidupan ini. Kan jarang ketika kita makan nasi, kita ingat petani yang menanam padi di sawah. Padahal tanpa mereka kita tak akan makan nasi. Kan jarang kita ingat ketika kita makan ikan, kita ingat para nelayan yang menangkap ikan di lautan, nyawa taruhannya dengan ombak yang besar. Kan jarang ketika kita memakai baju, kita ingat para penjahit. Inilah kita disebut makhluk sosial. Antar sesama kita saling membutuhkan. Siapapun ia, apapun profesinya, apapun kedudukannya dalam kehidupan ini, kita semua saling membutuhkan. Bagaimana disebut imam kalau tak ada makmum? Bagaimana disebut pemimpin kalau tak ada yang dipimpin? Bagaimana disebut presiden kalau tak ada rakyatnya? Maka kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Sesama kita saling membutuhkan, menjalin ukhuwah Islamiyah dan ikatan kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ada poin yang pertama, Allah ikat kita ukhuwah Islamiyah ini, Allah ikat kita persaudaraan ini karena nasab, karena keturunan. Dahulu kita merasakan menjadi kanak-kanak, kita merasakan menjadi remaja. Hari ini kita merasakan menjadi orang tua. Bukan hanya kewajiban memberi makan, walaupun makan itu penting. Bukan hanya kewajiban memberi tempat tinggal, memang itu juga penting. Bukan sekedar memberi minum kepada anak-anak kita lalu urusan selesai. Ada misi besar agama ini. Ada misi besar agama ini yang harus kita emban. Sebagaimana Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Hai ayah, jaga dirimu. Hai ayah, jaga sholatmu. Hai ayah, jaga zakatmu. Hai ayah, jaga ibadahmu. Hai ayah, jaga baca Al-Quranmu. Ketika kita seorang ayah mampu menjaga diri, pun itu tak selesai. Wa ahlikum. Kewajiban kita sebagai ayah adalah menjaga keluarga kita. Dari apa kita jaga? Minan nar. Kita jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Kalau kita mampu
memberi makan, alhamdulillah. Kita mampu memberikan tempat tinggal, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan nilai-nilai keyakinan, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita? Maka ayah jangan jadi ayah gagal. Apa itu? Hanya mementingkan dunia, ia tak memikirkan bagaimana akhiratnya. Sang ayah harus berani berkata kepada anaknya, Allah kumpulkan kita di dunia dengan begitu indah. Allah satukan kita dalam satu rumah, nak. Ayah mohon kepadamu, nak, nanti kita kumpul kembali di dalam surganya Allah Ta'ala. Sang ayah, sang suami berkata pula kepada istrinya, Mama, hari ini Allah kumpulkan kita dalam kebahagiaan. Dahulu tak kenal, Allah satukan. Dahulu haram, Allah halalkan. Allah indahkan kita kumpul di dunia ini. Maka misi kita berikutnya adalah kita kumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah masuk surga, ibu masuk surga. Begitu nikmatnya, begitu indahnya. Tetapi ketika kita berada di dalam surga, ada panggilan yang memanggil nama kita ayah, ada panggilan yang memanggil kita ibu. Kita cari di surga tak terjumpa, kita cari di surga tak ditemui. Lalu panggilan itu sayup-sayup terdengar dari neraka. Lalu pertanyaannya adalah, ayah masuk surga, ibu masuk surga, tetapi buah hati belahan jiwa berada dalam neraka. Lalu pertanyaannya, apa rasanya surganya Allah ketika anak cucu cicit kita berada di dalam nerakanya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah ikat kita dengan ikatan nasab agar sesama kita satu keturunan, sesama kita satu keluarga besar, menjaga di dunia ini, lebih-lebih misi besar menjaga pada kehidupan akhirat. Poin yang kedua, Allah ikat kita dengan ukhuwah Islamiyah. Tak pandang bulu, tak pandang warna kulit, tak pandang bahasa, tak pandang dari mana asalnya. Ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, otomatis ia adalah saudara kita. Hari ini Idul Fitri 1445 kita bisa tertawa, tetapi saudara kita di Palestina meneteskan air mata. Hari ini kita sudah siapkan makanan istimewa setelah saya melaksanakan Idul Fitri. Saudara kita di Palestina, jangankan menyiapkan makanan, mau makan apa saja mereka sudah bingung. Hari ini kita masih bisa bergembira dengan keluarga besar kita. Saudara kita di Palestina, ayahnya sudah tak ada, ibunya sudah tak ada, hidup sebatang kara. Hari ini dengan gembiraan Idul Fitri kita mampu berjabat tangan. Saudara kita di Palestina, tangannya hilang karena dibom oleh tentara Israel laknatullah. Hari ini kita merayakan dengan kegembiraan, dengan senyum, dengan rasa haru biru. Saudara-saudara kita di Palestina, jangankan gembira untuk Idul Fitri, menatap hari esok mereka bingung harus berbuat apa. Ahibati fillah, inilah rasa Islamiah kita, inilah rasa persaudaraan kita. Kalau tak mampu berkata-kata yang baik, jangan menghina saudara kita di Palestina. Kalau tak mampu memberi dengan harta, jangan cemoohkan saudara kita di Palestina. Kalau tak mampu memberikan, minimal ada iringan doa yang kita panjatkan untuk mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, kuatkanlah iman mereka. Allahumma ansurhum. Ya Allah, tolonglah mereka. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Ya Allah, tolonglah mereka atas musuh-musuh mereka Yahudi laknatullah. Ahibati fillah, saudara kita. Kalau hal itu terjadi pada kita di masjid ini, ketika sedang nikmat-nikmatnya sholat, ketika sedang nikmat-nikmatnya ibadah, lalu datang tentara memberondong kita dengan senapan, apa rasanya? Ketika kita berada di atap rumah
rumah kita, berkumpul dengan keluarga besar kita. Ketika itu bom jatuh menghancurkan rumah kita, apa rasanya? Ketika kita sedang bergembira, kumpul bersama sanak famili handai tolan, datang tentara menghantamkan dengan rudalnya, lalu apa rasanya? Itulah perjuangan mereka, itulah rasanya mereka. Sebagai orang-orang yang beriman merasakan itu, karena kita diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Ahibati fillah, hubungan baik kita sesama nasab, hubungan baik kita sesama Islamiyah, hubungan baik kita sesama anak negeri Republik Indonesia, hubungan baik kita antar sesama umat manusia, semuanya diajarkan dalam agama ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah dan jangan dalam keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, poin terakhir, baik kita kepada Allah, maka harus baik pula kepada manusia. Hablum minallah kita bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Kata baginda Rasul, nanti ada sebagian umat baginda Rasul ketika berada di akhirat, ia termasuk orang-orang yang merugi. Baginda Rasul bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Hai sahabatku, tahukah kalian orang yang rugi? Lalu apa jawaban sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang merugi ya Rasul, ia tak punya uang, ia tak punya harta, dan perdagangannya tak beruntung. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin walakin qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mal hadha. Ada nanti di antara kita yang menghadap Allah dengan pahala salat, ada yang menghadap dengan pahala zakat, ada yang menghadap dengan pahala puasa, ada yang menghadap dengan pahala haji, ada yang menghadap dengan pahala sedekah. Semua amal ibadah dia hadapkan di depan Allah. Tapi kata Allah, qad syatama hadha, Anda pernah menjadi orang mencaci seseorang, wa qadhafa hadha wa daraba hadha, Anda pernah memukul seseorang, wa akala mal hadha, Anda pernah mengambil harta orang lain. Buruk kita kepada manusia, apa ganjarannya? Allah ambil kebaikan kita, menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Kalau kebaikan kita habis, pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala sedekah habis, apa yang terjadi? Allah ambil keburukan orang tersebut, Allah timpahkan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita keseimbangan hidup, baik kepada Allah juga baik antar sesama kita umat manusia. Semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah bimbing kehidupan kita, Allah bimbing kita dalam takwa, Allah bimbing kita dalam taat, Allah bimbing kita dalam ibadah, Allah matikan kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi ja'ala adh-dhulumati wan-nur الذين كفروا بربهم يعدلون.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلى بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم قو إيمانهم. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.